Beri vonis ringan ke Harvey Moeis, nasib Hakim Eko Arianto terancam. Nasib Hakim Eko Arianto kini terancam setelah jatuhkan vonis ringan terhadap Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi timah yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Diketahui, Majelis Hakim Tipikor Jakarta Pusat yang diketuai Hakim Eko Arianto memberikan vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi timah itu. Kini, Komisi Yudisial, KY, masih mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan pelanggaran kode etik Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang memvonis terdakwa kasus korupsi timah, Harvey Moeis. Anggota sekaligus juru bicara KY, Mukti Fajar, mengatakan pihaknya masih melakukan analisis terhadap bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama proses persidangan kasus tersebut. Saat ini, kata Mukti, Komisi Yudisial juga tengah mencari bukti tambahan sebelum memutuskan untuk memeriksa para hakim. Sementara masih proses analisis bukti yang ada dan penambahan data bukti dan saksi, kata Mukti, saat dihubungi Selasa, tanggal 31 Desember tahun 2024. Mukti menuturkan, sejauh ini bukti yang dikumpulkan tim KY didapatkan dari hasil pemantauan sidang dan pemeriksaan saksi. Meski demikian, ia tidak mengungkapkan bukti-bukti baru yang didapatkan pihaknya. Selama persidangan berlangsung, KY berinisiatif menurunkan tim untuk melakukan pemantauan persidangan. Beberapa di antaranya saat sidang menghadirkan ahli, saksi adecas, dan saksi, ucapnya. Mukti menegaskan, Komisi Yudisial akan mengusut dugaan pelanggaran etik hakim tersebut hingga tuntas. Hal ini dikarenakan vonis ringan yang dijatuhkan majelis hakim terhadap terdakwa telah memicu protes di masyarakat. Namun, katanya, KY tidak akan masuk ke ranah substansi putusan. Adapun, menurut Mukti, forum yang tepat untuk menguatkan atau mengubah putusan, yakni melalui upaya hukum banding. Menyadari bahwa putusan ini akan menimbulkan gejolak di masyarakat, kata Mukti. Lebih lanjut, ia mempersilakan masyarakat agar melapor apabila mendapati adanya dugaan pelanggaran kode etik hakim dalam kasus tersebut. Tentunya, ia meminta agar laporan tersebut disertai bukti-bukti pendukung agar dapat diproses Komisi Yudisial. Sebelumnya, vonis yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis menjadi sorotan publik karena dianggap terlalu ringan. Putusan ini dibacakan Ketua Majelis Hakim Eko Arianto di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin, tanggal 23 Desember tahun 2024. Harvey Moeis dinyatakan terbukti melanggar Pasal 2 Ayat 1 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor-Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Selain itu, suami artis Sandra Dewi ini juga dianggap terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto Pasal 55 Ayat 1, pertama KUHP. Menjatuhkan terhadap terdakwa Harvey Moeis oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan, demikian putusannya. Harvey Moeis juga divonis pidana denda sebesar 1 miliar rupiah. Jika tidak mampu membayar maka diganti dengan kurungan selama 6 bulan. Tak hanya itu, ia juga dikenakan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah. Uang pengganti itu harus diberikan ke negara paling lama 1 bulan setelah putusan hakim. Jika ia tidak membayar uang pengganti sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan, maka harta benda Harvey dapat disita oleh jaksa untuk dilelang guna menutupi uang pengganti.